Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Angkatan 12, kelompok 2B. Kelompok kami terdiri dari Ananta Prayoga, Dedis Yudistiana, Samuel Frispana Piptupulu, Widi Ismi Herdiani, dan saya sendiri Yesirun Salom Halamuan. Hari ini kami akan membahas kode etik PNS dalam literasi digital. Pertama-tama, kita akan membahas latar belakangnya. Latar belakang ada 3 poin. Yang pertama, di era globalisasi, ASN dituntut menjadi orang yang dapat memiliki teknologi informasi dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi, kemampuan literasi digital yang menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Yang kedua, ASN dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemudian, penggunaan sistem digital dalam administrasi pemerintahan, pelayanan berbasis elektronik atau e-government, serta komunikasi digital menjadi hal yang tidak terpisahkan dari tugas ASN. Selanjutnya ada kode etik pegawai negeri sipil. Kode etik dengan PNS sangat erat karena kode etik menjadi pedoman utama dalam bersikap dan bertindak saat menjalankan tugas sebagai ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Selanjutnya, literasi digital. Literasi digital yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi digital secara efektif, kritis, dan bertanggung jawab dalam mencari, memahami, mengevaluasi, serta menyebarkan informasi. Untuk ASN, literasi digital itu sangat penting untuk pelayanan publik yang maksimal. Berikutnya adalah digital safety, yaitu kemampuan dan upaya untuk melindungi diri, data pribadi, serta aktivitas kita saat menggunakan teknologi dan internet agar terhindar dari risiko seperti penipuan, peretasan, penyalahgunaan data, dan kejahatan cyber lainnya. Terdapat langkah menjaga keamanan digital yaitu satu, menggunakan kata sandi yang kuat dan rutin mengganti. Dua, membatasi informasi pribadi di media sosial. Tiga, menghindari tautan yang mencurigakan. Empat, menggunakan autentikasi dua faktor atau 2FA. Selanjutnya adalah digital skill, yaitu kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi digital secara efektif, produktif, dan tepat guna untuk menyelesaikan tugas, bekerja maupun beraktivitas sehari-hari. Terdapat aspek digital skill yang meliputi satu, keterampilan teknis dalam menggunakan perangkat, dua, kemampuan problem solving dalam menghadapi kendala teknologi, tiga, kemampuan membuat dan mengedit konten digital seperti dokumen, gambar, video, ataupun presentasi. Cara meningkatkan kompetensi digital ASN yang dapat diterapkan yaitu satu, mengikuti pelatihan, dua, pemanfaatan e-learning dan platform digital, tiga, adaptasi terhadap teknologi baru, empat, praktik langsung dalam pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya ada penerapan kode etik PNS dalam era digitalisasi. Dalam era digitalisasi, penerapan kode etik PNS terdapat beberapa. Yang pertama yaitu menjaga integritas di ruang digital. Sebagai seorang PNS, harus jujur, tidak memanipulasi data, serta tidak menyalahgunakan sistem atau informasi digital untuk kepentingan pribadi. Kemudian, seorang ASN harus bijak menggunakan media sosial. Selanjutnya, ASN wajib menjaga etika saat menggunakan platform digital. Misalnya, tidak menyebarkan hoax, tidak membuat ujaran kebencian,
serta menjaga citra instansi. Selanjutnya, menjaga kerahasiaan data. ASN harus melindungi data pemerintah dan masyarakat agar tidak disalahgunakan atau bocor ke pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya ada netralitas dan profesionalisme digital, yaitu tidak menggunakan media digital untuk kampanye politik atau keberpihakan yang dapat merusak netralitas ASN. Yang kelima ada etika komunikasi digital, yaitu menggunakan bahasa yang sopan, jelas, dan profesional dalam email, grup kerja, maupun komunikasi daring lainnya. 6. Mematuhi keamanan digital. Menggunakan password yang aman, tidak sembarangan membuka tautan mencurigakan, serta menjaga sistem dari ancaman cyber. Ya, selanjutnya penerapan digital safety dan digital skill di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Pertama, penerapan digital safety di lapas. Ada beberapa poin. 1. Perlindungan data warga binaan melalui sistem digital terintegrasi seperti sistem database pemasyarakatan agar data tidak bocor atau disalahgunakan. 2. Pengaturan akses sistem hanya untuk petugas yang berwenang guna menjaga keamanan informasi. 3. Penggunaan sistem keamanan cyber seperti password kuat, autentikasi berlapis, dan pemantauan aktivitas sistem. Lalu, edukasi keamanan digital bagi petugas agar waspada terhadap phishing, malware, dan penyalahgunaan data. Dan terakhir, pengawasan penggunaan teknologi untuk mencegah akses tidak sah di lingkungan lapas. Lalu yang kedua, penerapan digital skill di lapas. Ada beberapa poin juga. Yang pertama, pelatihan petugas kemasyarakatan dalam penggunaan aplikasi administrasi, pengolahan data, dan sistem layanan digital. 2. Penggunaan sistem layanan elektronik untuk pendataan, laporan, dan pelayanan kunjungan berbasis digital. 3. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran seperti materi pelatihan berbasis digital. Dan terakhir, peningkatan kemampuan adaptasi teknologi agar petugas siap menghadapi perkembangan sistem pemasyarakatan modern. Lalu yang dapat kami simpulkan yaitu ada 3 poin. Yang pertama, kode etik PNS dalam era digitalisasi berperan sebagai pedoman utama bagi aparatur sipil negara dalam bersikap dan bertindak di lingkungan kerja maupun ruang digital. 2. Digital safety dan digital skill memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam mendukung penerapan digital sistem pada ASN. Dan yang terakhir, poin ketiga, penerapan digital safety dan digital skill di lingkungan lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung digital sistem yang digunakan dalam pengelolaan pemasyarakatan. Baik, sekian dari kami. Matahari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.